Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Muhammad Krisna Bayu. Pada video ini saya akan menjelaskan penyelesaian UAS analitik dan visualisasi data untuk soal nomor 1 dan 2 menggunakan Python, Pandas, dan GeoPandas. Pada soal nomor 1, pemerintah Kabupaten X ingin mengetahui kecamatan yang memiliki tingkat ketahanan pangan rendah berdasarkan produktivitas padi. Data yang diberikan terdiri dari nama kecamatan, koordinat longitude dan latitude, serta produktivitas padi dalam satuan ton per hektar. Langkah pertama yaitu adalah mengimpor library yang dibutuhkan, yaitu Pandas untuk mengelola data, GeoPandas untuk analisis spasial, Shapely untuk membuat objek titik, dan Matplotlib untuk visualisasi. Lalu di sini saya membuat sebuah Pandas data frame yang berisi 5 kecamatan, yaitu kecamatan A, B, C, D, E, beserta koordinat dan nilai produktivitas padinya. Outputnya sebagai berikut. Lalu ke langkah kedua, setelah data frame berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah mengubah data tersebut menjadi geodata frame. Pada tahap ini saya menggunakan fungsi point dari library Shapely untuk menggabungkan nilai longitude dan latitude menjadi objek geometri. Setelah itu data frame dikonversi menjadi geodata frame menggunakan sistem koordinat EPSG 4326 atau WGS 84. Geodata frame ini memungkinkan data memiliki informasi spasial sehingga dapat divisualisasikan ke dalam peta. Outputnya adalah sebagai berikut. Lalu langkah ketiga itu membuat peta sebaran produktivitas menggunakan GeoPandas. Kolom produktivitas digunakan sebagai dasar pewarnaan titik dengan menggunakan color map. Warna hijau menunjukkan produktivitas tinggi, kuning produktivitas sedang, lalu merah menunjukkan produktivitas rendah. Saya juga menambahkan nama kecamatan pada setiap titik agar lokasi lebih mudah dikenali. Berikut outputnya. Untuk hasilnya, berdasarkan hasil visualisasi, kecamatan D memiliki produktivitas paling rendah, yaitu sebesar 4,2 ton per hektar. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan D memiliki potensi ketahanan pangan yang lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya. Kecamatan C memiliki produktivitas sedang sebesar 5,4 ton per hektar sehingga masih memerlukan perhatian dari pemerintah. Sementara itu kecamatan A memiliki produktivitas tertinggi yaitu 7,8 ton per hektar. Diikuti kecamatan E sebesar 7,1 ton per hektar dan kecamatan B sebesar 6,5 ton per hektar. Dari hasil analisis spasial dapat disimpulkan bahwa kecamatan D menjadi wilayah prioritas yang perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan produktivitas pertanian, misalnya melalui perbaikan irigasi, penggunaan benih unggul, serta pendampingan kepada petani. Dengan adanya visualisasi spasial, pemerintah dapat lebih mudah menentukan daerah prioritas dalam meningkatkan ketahanan pangan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Pada soal ini, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kualitas air di sepanjang das Sungai Berantas menggunakan parameter Biochemical Oxygen Demand atau BOD.
Das itu kalau tidak salah daerah aliran sungai. Lalu BOD merupakan indikator jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik di dalam air. Semakin tinggi nilai BOD, maka semakin tinggi pula tingkat pencemaran organik. Di sini langkah pertama ada membuat struktur data menggunakan Pandas Data Frame. Data terdiri dari 6 stasiun pemantauan yaitu S01 sampai S06 yang berisi nama lokasi, koordinat, latitude, longitude, serta kadar BOD. Nilai BOD pada data adalah 12, 45, 88, 32, 95, dan 25 mg per liter. Lalu langkah kedua, selanjutnya data frame diubah menjadi geodata frame. Sama seperti soal pertama. Di sini menggunakan fungsi point dari library Shapley untuk membentuk objek spasial berdasarkan koordinat, longitude, dan latitude. Dengan demikian, setiap stasiun pemantauan memiliki lokasi geografis yang dapat divisualisasikan pada peta. Lalu langkah ketiga, di sini melakukan klasifikasi kualitas air berdasarkan nilai BOD. Kategori baik diberikan apabila nilai BOD kurang dari 20 mg per liter dan diberikan warna hijau. Hijau. Sedangkan kategori cemar sedang diberikan apabila nilai BOD berada pada rentang 20 sampai 50 mg per liter dan diberi warna kuning. Sedangkan kategori cemar berat diberikan apabila nilai BOD lebih dari 50 mg per liter dan diberi warna merah. Di sini juga diatur ukuran titik berdasarkan besar kecilnya nilai BOD, sehingga semakin besar nilai BOD, maka ukuran titik pada peta juga semakin besar. Lalu untuk hasilnya, berdasarkan hasil klasifikasi diperoleh bahwa stasiun S01 berada pada kategori baik dengan nilai BOD sebesar 12 mg per liter. Lalu stasiun S02, S04, dan S06 berada pada kategori cemar sedang dengan nilai masing-masing 45, 32, dan 25 mg per liter. Sedangkan stasiun S03 dan S05 masuk dalam kategori cemar berat karena memiliki nilai BOD sebesar 88 dan 95 mg per liter. Kedua lokasi tersebut ditampilkan dengan warna merah dan ukuran titik yang lebih besar, sehingga mudah dikenal sebagai hotspot pencemaran. Lalu analisis spasial dari hasil visualisasi dapat diketahui bahwa hotspot pencemaran berada di sekitar lokasi industri B dan D. Hal ini menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut memerlukan prioritas pengawasan serta penegakan hukum lingkungan karena memiliki tingkat pencemaran organik yang paling tinggi. Sementara itu, wilayah pertanian A, pemukiman C, dan hilir Surabaya masih berada pada kategori cemar sedang, sehingga perlu dilakukan pemantauan secara berkala agar kualitas air tidak semakin menurun. Adapun Hulu Malang masih memiliki kualitas air yang baik sehingga kondisi tersebut perlu dipertahankan. Demikian penjelasan saya mengenai penyelesaian soal nomor 1 dan 2 UAS analitik dan visualisasi data. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.